Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di dapur Aini. Yuk kita membuat roti bareng-bareng, teman-teman. Hasilnya moist seperti ini. Di sini saya siapkan tepung terigu di dalam baskom 300 gram. Dan kemudian saya tambahkan sejumput garam. Dan kemudian saya aduk-aduk supaya semua tercampur merata. Kemudian saya masukkan 200 ml susu cair, suhu ruang ya teman-teman. Kemudian saya masukkan 2 sendok makan gula halus, 1 sendok teh vernipan, 2 sendok makan minyak sayur, dan 1 butir telur utuh. Kemudian saya aduk-aduk supaya semua bahan ini tercampur merata. Di bagian tengahnya terlebih dahulu ya teman-teman, supaya raginya larut. Dan setelah semua tercampur merata, kemudian diaduk-aduk sama tepung terigunya pelan-pelan. Untuk yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, komen, like, dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Kemudian ini akan saya uleni menggunakan tangan ya teman-teman, supaya hasil adonannya lebih maksimal. Dan ini tangan saya sudah saya cuci bersih. Kemudian saya remas-remas, diuleni sampai benar-benar menjadi adonan yang lembut, kalis, dan elastis, dan tidak ada tepung yang kering. Caranya sangat simpel banget dan sangat mudah teman-teman. Ini masih kasar ya teman-teman, terus diuleni. Nih masih lengket di tangan. Perlu waktu. Kemudian saya tambahkan 1 sendok makan butter yang tanpa garam. Kemudian saya uleni kembali sampai semua bahan ini benar-benar tercampur merata dan benar-benar menjadi adonan yang lembut, kalis, dan elastis. Cocok banget buat camilan bersama keluarga di rumah ya teman-teman. Terus diuleni sampai benar-benar adonan lembut ya teman-teman, seperti apa yang kita inginkan. Nih sudah kelihatan ya teman-teman, adonannya sudah benar-benar lembut dan sudah benar-benar kalis. Kemudian ini akan saya istirahatkan dan saya tutup menggunakan plastik wrap. Saya istirahatkan 30-40 menit karena cuacanya sudah dingin. Dan setelah 40 menit, ini dia teman-teman, adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Dan saya buka tutupnya, kemudian saya kempeskan kembali untuk membuang udara yang terperangkap di dalam adonan. Kelihatan adonannya lembut teman-teman. Kemudian saya letakkan adonan di meja kerja saya. Dan saya bagi menjadi beberapa bagian. Setelah saya bagi 2, kemudian saya bagi lagi. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Jadi di sini satu adonan mendapat 8 potong. Dan setelah selesai, kemudian saya ambil 1 potong dan saya cubit-cubit
dan kemudian saya rounding seperti ini. Dan dilakukan sampai semua selesai. Dan ini sudah saya lakukan sampai selesai karena tempatnya sempit, ini saya pindahkan ke tempat lain. Kemudian di meja kerja saya taburi dengan sedikit tepung terigu tipis-tipis. Kemudian saya ambil satu potong adonannya dan saya pipihkan menggunakan rolling pin. Nah, seperti ini ya teman-teman. Simple banget dan tidak ribet, tidak perlu menggunakan cetakan khusus. Kemudian saya gulung dari ujung ke ujung. Dan bagian ujungnya saya rekatkan. Kemudian saya pipihkan kembali. Nah, seperti ini supaya nanti hasilnya berlapis-lapis teman-teman. Kemudian setelah dipipihkan, ini akan saya gulung kembali ya teman-teman. Nah, seperti ini sampai rata sesuai dengan apa yang kita inginkan ukurannya. Kemudian saya gulung dari ujung ke ujung. Seperti ini teman-teman, lihat ya. Simple banget, jadi tidak perlu menggunakan cetakan dan bagian ujungnya direkatkan supaya tidak terbuka. Dan saya coba satu lagi. Sangat mudah dan simple banget teman-teman, tidak ribet. Jangan khawatir, yang penting waktu membuat adonannya harus dipastikan kalau raginya benar-benar aktif supaya mendapatkan roti yang lembut seperti apa yang kita inginkan ya teman-teman. Prosesnya sama. Nah, setelah seperti ini disesuaikan dengan ukuran yang kita inginkan ya teman-teman. Jangan terlalu tebal, juga jangan terlalu tipis. Jadi fungsinya dibuat seperti ini. Ketika rotinya matang nanti kelihatannya berlapis-lapis teman-teman. Kemudian saya gulung dari ujung ke ujung. Nah, seperti ini dan bagian ujungnya direkatkan. Nih teman-teman, hasilnya seperti ini. Tuh kan berlapis-lapis. Dan ini sudah saya lakukan semua dengan selesai. Kemudian ini akan saya iris seperti ini teman-teman. Tapi jangan sampai putus ya teman-teman. Nah, seperti ini aja. Diiris menyerong. Dilakukan sampai semua selesai. Dan kemudian ini saya letakkan di atas loyang yang sudah saya alasi dengan baking paper. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Kemudian ini akan saya istirahatkan kembali. Saya tutup lagi dengan plastik wrap. Kurang lebih 10 menit sampai adonannya mengembang kembali. Dan setelah 10 menit saya buka tutupnya nih teman-teman. Adonannya sudah mengembang kembali. Dan saya olesi dengan kuning telur yang sudah dicampur dengan susu cair. Diolesi tipis-tipis supaya nanti hasilnya lebih cantik. Di bagian permukaannya. Dan setelah selesai, ini siap kita panggang teman-teman. Simple banget kan teman-teman? Dan seperti biasanya pemanggang saya sudah saya nyalakan dan sudah panas. Kemudian saya buka tutupnya dan saya masukkan loyang pertama. Kemudian saya tutup, dipanggang sampai matang, kurang lebih 17-20 menit dengan api sedang cenderung kecil. Setelah 20 menit, ini dia teman-teman, rotinya sudah matang dan bagian atasnya sudah menguning tanpa harus dibantu dengan air fryer ya teman-teman, karena tutupnya panas banget, jadi bagian permukaannya sudah kuning dengan sendirinya.
Kemudian saya letakkan loyang yang kedua. Prosesnya juga sama, dipanggang sampai matang. Dan ini dia teman-teman hasilnya. Selagi masih panas, saya olesi dengan butter tipis-tipis di bagian permukaannya supaya tidak kering ya teman-teman. Diolesi sampai semua selesai. Nah, hasilnya cantik banget teman-teman. Dan ini sudah saya lakukan semuanya, sudah matang semuanya. Dan saya akan mencoba mencicipinya. Saya ambil satu potong nih teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wow teman-teman kan, teman-teman hasilnya berlapis-lapis. Rotinya, Bismillahirrahmanirrahim. Manisnya pas, recommended banget teman-teman, lembut banget. Nah ini dia teman-teman resep saya hari ini. Terima kasih yang sudah hadir dan yang sudah menonton. Selamat mencoba, semoga bermanfaat, semoga menjadi inspirasi ibu-ibu di rumah. Salam sehat selalu, salam sejahtera. Jika berkenan, tonton video-video saya yang lainnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.